Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam video kali ini kita coba melakukan prediksi klasifikasi dengan menggunakan metode multinomial logistic regression atau disingkat dengan MLR. Nah, jadi pada tahap awal ini kita coba praktekkan terlebih dahulu menggunakan aplikasi AirShiny. Nah, kita coba menggunakan aplikasi AirShiny yang saya buat, di mana bisa melakukan MLR. Nanti juga kita coba bedah kode R, MLR-nya di R Notebook, di RStudio. Kita langsung ke data. Nah, ini datanya. Jadi diberikan data seperti pada tabel 1, data latihan. Jadi di sini ada 3 variabel. Ada variabel binatang, variabel berat, sama variabel tinggi. Nah, pada variabel binatang ini itu ada 3 kategori binatang. Ada kucing, ada anjing, ada gajah. Itu masing-masing binatangnya kita ambil 50 binatang. Jadi ada 50 binatang kucing, ada 50 binatang anjing, dan 50 binatang gajah. Nah, kemudian masing-masing binatang ini diketahui beratnya. Ini beratnya dalam kilogram, kemudian tingginya dalam sentimeter, seperti itu dia. Contoh kucing yang pertama, nomor 1 itu kucing ya, kucing yang pertama. Beratnya 3,1046 kg. Kemudian tingginya 14,995 cm. Contoh lain binatang yang ke-149. Dia binatang gajah. Beratnya misalkan 55,669 kg. Tingginya misalkan 65,0402 cm. Itu contohnya aja. Nah, teman-teman, jadi ada 3 variabel tadi ya, ada variabel binatang, berat, sama tinggi. Nah, binatang ini merupakan variabel kategori. Kenapa ya? Karena binatangnya itu dalam kasus ini terdiri dari 3 kategori. Ada binatang kucing, anjing, dan gajah. Nah, untuk variabel berat dan tinggi, nah ini dia. Berat dan tinggi ini merupakan variabel namanya variabel rasio. Atau bahasa lainnya numerik, itu dia angka ya. Nah, jadi jumlah binatangnya ada 150. Nah, di sini teman-teman, variabel binatang merupakan variabel yang akan diprediksi, ya, prediksi klasifikasi. Sementara variabel berat dan tinggi merupakan variabel yang akan digunakan untuk memprediksi. Nah, jadi nantinya dengan diketahui informasi berat dan tinggi, kalau kita ketahui beratnya sama tingginya, kita tuh bisa melakukan prediksi klasifikasi. Termasuk binatang apa? Nah, misalkan beratnya 70 kg, tingginya 125 cm. Nah, kira-kira itu diprediksi masuk ke klasifikasi binatang apa? Nah, itu nanti bisa tuh dengan model MLR ya. Kita akan gunakan metode MLR. Hasilnya itu nanti ya model MLR untuk prediksi klasifikasi. Oke, kita langsung aja prakteknya. Nah, teman-teman, jadi saya itu nanti di bahannya ada folder ya. Nah, ada folder namanya folder aplikasi AirShiny ya. Di dalam folder aplikasi AirShiny ini, di dalamnya ada file UI, ada file server, ada intronya, ada folder www. Ini www ini nanti dia untuk gambar. Ada module, tulisannya module. Ada folder module, isinya itu F1. Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita coba jalankan di RStudio-nya. Nah, ini ada file, kita contoh buka yang ini ya. Ini saya close dulu. Nah, file open ya. File open file. Kita buka yang UI-nya dulu ya. Tadi ada di
Sini, bentar. Nah, di sini. Nah, UI-nya. Nah, UI-nya kita buka. Kemudian kita buka yang servernya, ini server. Kemudian kita buka lagi yang modulnya. Nah, ini dia. Oke, jadi fitur-fitur untuk melakukan multinomial logistic regression tuh ada di file namanya app1 ya. Nah, inilah kode program yang saya buat sehingga jadinya adalah aplikasi. Seperti ini aplikasi yang dihasilkan. Kita pilih run app ya, di bagian server atau UI ada menu run app. Tapi kalau di app ini nggak ada run app. Jadi di UI-nya ada run app. Nah, jadinya aplikasi MLR. Nah, ini dia aplikasi AirShiny yang saya buat tadi. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa melakukan MLR atau Multinomial Logistic Regression. Nah, di sini ada 4 tab atau 4 bagian. Ada upload data. Nanti datanya kita upload. Kemudian kita akan pilih variabel yang akan dianalisis. Kemudian tentukan variabel dependent dan independent dan hasil MLR-nya. Nah, datanya sudah saya siapkan. Ini data yang akan kita upload. Namanya data MLR. Nah, ini dia. Jadi data ini akan kita upload ya. Ada 3 kolom ya. Kolom binatang, berat badan sama tinggi. Berat binatangnya sama tinggi binatangnya. Oke, kita coba upload dulu. Dipilih bagian browse ya. Kemudian ini dia data MLR, kita open ya. Nah, di sini kan nggak muncul nih datanya. Coba kita pakai separator semikolon. Juga nggak muncul, coba separator tab. Juga nggak muncul, coba separator XLSX. Nah, jadi teman-teman datanya itu saya buat dalam format, dalam tipe ini dia. Microsoft Excel, ekstensinya XLSX. Itu dia. Oke. Datanya sudah berhasil kita mana dia? Sudah berhasil kita upload. Kemudian pilih variabel yang akan dianalisis. Ya, variabel yang akan dianalisis ya binatang, variabel binatang, variabel berat sama variabel tinggi badannya. Nah, barulah kita menentukan variabel dependent dan independent. Nah, variabel yang mempengaruhi variabel yang akan menentukan tuh ya variabel berat binatang sama tinggi binatang. Sementara variabel yang akan diprediksi itulah binatangnya. Jadi variabel dependennya binatang. Kemudian pilih hasil MLR, maka muncullah dia hasilnya. Nah, inilah dia hasilnya. Jadi tentunya di sini ya ada 150 baris. Contohnya nih, ini hasil prediksi, ini hasil aktualnya. Misalkan dari sini. Kita mulai di sini. Misalkan ada kalau beratnya 3,1046, tingginya 14,995, gimana hasil prediksinya? Kita coba belajar prediksi. Saya pindahkan di sini dulu. Ya. Saya coba pindahkan di sini. Nah, ini dia, ya. Nah, ini binatangnya ini aktual namanya. Aktual. Aktual itu dia ya keadaan sebenarnya. Jadi ini nomor binatangnya, misalkan ini nomor 1. Ini nomornya nih 1, 2 sampai 150. Contoh, binatang yang nomor 1 dia kucing. Nah, ya kan binatang nomor 1 kucing. Dia punya berat 3,1046, tingginya 14,995. Gimana dengan hasil prediksi binatang? Berdasarkan model MLR-nya. Nah, gimana? Nah, dari hasil prediksinya kita lihat di sini hasil prediksinya. Ternyata dia juga prediksinya kucing. Nah, berarti hasil prediksinya dia kucing. Kan dia kucing. Sama ya. Karena hasil aktual dengan prediksi sama, berarti dia tepat klasifikasi. Nah, gitu dia. Ini akurasi, tepat. Nah, binatang kedua, ya dia contoh lain binatang yang mana yang di sini juga ada kasus salah klasifikasi.
Kita lihat di kasus, kalau kita lihat bahannya misalkan ya. Bahannya ada yang salah. Ini dia yang ini di nomor 49 coba. Kalau kita lihat nomor 49. Nah, 49 ini, ini dia 49. Ya. Nah, di sini di nomor 49 ini dia binatangnya kucing, di nomor 49 binatang kucing. Tapi kucingnya punya berat 5,13, tingginya 58 cm. Nah, gimana dengan hasil prediksi klasifikasinya? Di nomor 49. Coba kita cek di nomor 49. Kita ini nomor 49 ya. Nah, ini dia. Ternyata hasil prediksinya dia mestinya anjing. Ya, seperti itu dia. Di sini anjing. Di sini dia anjing. Jadi karena dia berbeda ya, karena dia berbeda, keadaan sebenarnya kucing, tapi prediksinya anjing, maka di sini tidak tepat klasifikasi. Ya, jadi memang ya yang nggak 100% harus tepat juga, ya. Kadang ada juga yang nggak tepat. Nah, di sini bisa kita hitung ya, dari hasil AirShiny tadi yang nggak tepat di sini di bagian akurasi. Nah, ini dia. Jadi yang nggak tepat itu ada 7. Nah, yang nggak tepat itu ada 7. Yang tepat ada 143. Ya, kita bisa lihat yang nggak tepat. Kita tandai yuk, coba. Yang nggak tepat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 yang nggak tepat. Seperti itu dia. Nah, jadi kegunaan dari MLR itu dia bisa untuk memprediksi klasifikasi. Dalam contoh ini kita coba memprediksi klasifikasi binatang berdasarkan informasi dari berat dan tinggi. Seperti itu dia. Nah, di sini bahannya juga sudah ada, nih dia kan. Oh ya, satu referensi bacaan. Teman-teman bisa baca ini, bagus nih. Teman-teman bisa baca buku ini, Machine Learning Using R. Ini keren bukunya. Teman-teman baca di bab halaman 285. Nah, di situ dia membahas tentang multinomial logistic regression. Ini dia. Halaman 285. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat kode R-nya ya di halaman 200. Nah, ini dia. Di halaman 287. Nah, ini dia melakukan menggunakan metode MLR dengan software R. Jadi dia menginstal paket namanya NNET. Di dalam paket NNET terdapat fungsi namanya multinom. Seperti itu dia. Oke, kira-kira seperti itu ya dari referensinya. Nah, ini dia. Oke, kita coba bedah ya. Sekarang kita bedah kode R-nya. Nah, ini kode R-nya. Ini kita close dulu aja. Lebih simpel menggunakan aplikasi AirShiny tanpa ngoding. Tapi kalau kita menggunakan kita juga bisa memprosesnya dengan R seperti itu. Nah, inilah coba kita proses menggunakan kode. Nah, di sini ada perintah list.files. List.files ini dia menampilkan nama-nama file di dalam folder kerja. Jadi di dalam folder kerja ini ada cover, data MLR hitung, data MLR, kode RMLR, multinomial logistic regression. Itu nama-namanya ada di sini semua. Nah, itu perintah dari list.files. Nah, kemudian kita coba import datanya. Ini maksudnya kita import datanya dan nama Y itu akan menyimpan nama dari variabel si dependennya, si binatang, nama Y. Nah, ini contoh untuk melakukan visualisasi scatter plot. Jadi titik-titik ini menyajikan informasi sumbu X-nya berat, sumbu Y-nya tinggi. Di mana ada 3 warna, kalau merah dia warna anjing, hijau gajah, biru kucing. Nah, kita bisa melihat di sini, kalau yang gajah, dia cenderung letaknya itu di kanan atas ya. Karena maksudnya kanan atas itu, dia lebih berat, ya makanya posisinya lebih sebelah kanan. Dan juga gajahnya lebih tinggi, binatangnya memiliki tinggi yang lebih, makanya dia di atas.
Beda dengan kucing, kucing dia lebih nggak berat, lebih ringan. Makanya dia letaknya titiknya cenderung di pojok kiri. Dan kucing itu lebih pendek daripada anjing umumnya. Makanya dia titiknya banyak di bawah merah. Nah, gitu dia cara bacanya. Nah, kemudian ini kita membentuk data proses ya. Data proses di sini variabel binatangnya tadi kita buat jadi faktor ya, supaya kita bisa ngambil levelnya. Nama binatangnya kita ganti dengan Y. Makanya di sini namanya Y sekarang. Nah, ini dia. Dan tipenya faktor. Nah, kemudian di sinilah kita menggunakan paket R nnet ya, nnet, untuk di dalamnya ada fungsi MLR nih dia, multinom ya. Itu untuk melakukan multinomial logistic regression. Oke, kita eksekusi. Ini dia hasilnya. Nah, di sini kita membuat data latihan. Di data latihan ini kita menghapus variabel binatang. Makanya yang ada berat sama tinggi, ini dia. Nah, kan? Ini untuk melakukan prediksi klasifikasi. Nah, ini hasilnya. Nah, inilah dia hasil prediksi klasifikasi. Kemudian ini untuk mengetahui levelnya. Jadi level kategorinya ada anjing, gajah, kucing. Nah, kode ini untuk menyajikan hasil prediksi sama aktualnya, ini dia. Kemudian kode yang ini untuk menghitung akurasinya. Dan akhirnya kode ini untuk mengetahui jumlah yang tepat klasifikasi berapa, jumlah yang nggak tepat berapa. Nah, kode-kode ini teman-teman bisa akses di link deskripsi pada video ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.